Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Dan kisah kali ini adalah kisah tentang Miftah dan Ki Jalu. Miftah, seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di daerah Pamengpek, Garut, Jawa Barat, harus terlibat pertarungan dengan Ki Jalu. Dukun santet yang jahat banget, dan semakin seru aja kisahnya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih pada semua teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on. Pelet kembang kantil untuk Bu Jamilah. Garut Selatan, sekitaran tahun 2000. Hari ini begitu melelahkan buat Miftah. Energi murninya selain terkuras akibat bertarung dengan sosok Banaspati kiriman Ki Jalu, dia juga baru saja selesai membantu menyembuhkan warga yang terkena percikan api sosok bola api tersebut. Saking lelahnya, sebotol air mineral kemasan 1 liter yang diberikan oleh Pak Gopar sampai habis tak bersisa diminumnya. Tetapi perjuangannya tak sia-sia. Kini warga yang pada awalnya kontra akan pilihan Miftah untuk melayani ajakan bertarung dari Ki Jalu, kini berbalik mendukung dan berterima kasih padanya. Bahkan mereka dengan sukarela datang dan langsung menemui Miftah untuk meminta maaf. Saat Miftah sudah merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara ketukan di balik pintu, disusul sebuah suara yang tak asing di telinga Miftah memanggil-manggil namanya. Miftah, panggil suara itu dengan nada lirih. Dalam hatinya, Miftah sempat bergumam. Suara siapa itu? Manggil-manggil. Tapi kok suaranya mirip suara Egi? Tapi di sini Miftah tidak ambil pusing. Ia pikir mungkin itu hanya halusinasinya saja akibat terlalu kelelahan. Malah Miftah segera menarik selimut yang sempat jatuh ke bawah ranjang agar kembali menutupi tubuhnya. Miftah, kembali suara itu terdengar lirih. Miftah kembali tidak terlalu memusingkan suara panggilan tersebut karena rasa lelah yang begitu menjajah tubuhnya. Kedua matanya juga begitu rapat, tak mau diajak terbuka seperti habis diolesi lem Korea. Dia juga tidak yakin kalau suara panggilan itu nyata, hanya dianggap sebagai bagian dari mimpinya saja. Namun suara panggilan itu malah semakin menjadi-jadi memanggil-manggil namanya. Bahkan kini nada suaranya bukan hanya bernada lirih, tapi sudah berubah menjadi bentakan. Miftah. Merasa terganggu, Miftah pun memaksakan diri membuka sebelah matanya, tapi ia belum berniat untuk bangun dari tempat tidur karena tubuhnya masih terasa pegal-pegal. Siapa sih? Jam segini gangguin orang tidur aja. Sungutnya seraya melirik ke arah jam dinding yang menempel di tembok kamar, dan saat itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Miftah juga mengucek-ucek matanya, berharap bisa sedikit membantu agar terbuka. Lalu ia pun menggoyang-goyangkan kepalanya yang masih terasa pusing akibat terganggu tidurnya. Kali ini suara panggilan yang lebih mirip suara bentakan itu ditambah juga dengan suara gedoran di balik pintu yang cukup memekakan telinga dan sangat mengganggu ketenangan Miftah. Duk, ada yang aneh. Sepertinya pintu itu tidak digedor dengan menggunakan tangan, melainkan seperti oleh sebuah benda yang berukuran besar, karena bunyi gedorannya terdengar lebih bergaung, tidak seperti saat diketuk memakai tangan. Mulai kesal,
Miftah langsung bangkit dari atas kasur, lalu berjalan sedikit sempoyongan menuju ke arah jendela. Ya, dia hanya ingin memastikan siapakah orang yang sudah lancang mengganggu istirahatnya malam itu. Miftah sontak kaget ketika ia menyibak tirai jendela kamar. Dengan ujung matanya ia melihat ada sesosok pocong dengan pakaian putih lusuh dan dikotori oleh tanah sedang menggedor-gedor pintu, bukan dengan tangannya melainkan dengan kepalanya. Miftah yang ingin tahu wajah pocong tersebut sedikit menyipitkan mata agar ia bisa melihat dengan jelas. Dan betapa kagetnya karena wajah pocong yang kini mengganggunya itu sama persis dengan wajah mendiang Egi, sahabat baik yang baru saja meninggal. Astagfirullahalazim. Miftah yang kaget segera menutup kembali tirai jendela tersebut. Lalu ia refleks mengusap-usap dadanya dengan tangan kiri. Masa iya? Masa iya itu pocong Egi? Gumamnya. Tak lama kemudian ia pun kembali menguap berkali-kali. Udah amat ah. Mau pocong Egi atau pocong siapa, yang jelas aku udah gak kuat, ngantuk banget. Lalu ia menghamburkan tubuhnya kembali ke atas ranjang dan tidur dengan nyenyak hingga azan subuh berkumandang. Pagi harinya, kabar menghilangnya rumah Ki Jalu saat kemarin didatangi warga menjadi pembicaraan hangat warga di warung nasi Ceyaya. Kabar itu juga rupanya sampai juga ke telinga Miftah. Tapi Miftah di sini lebih memilih tidak berkomentar apa-apa, meskipun sebenarnya ia juga merasa penasaran. Baru kali ini aku dengar ada rumah yang bisa disembunyikan gitu. Aneh, gumam Miftah dalam hati, seraya menyomot pisang goreng yang masih panas dan terhidang di atas meja. Lalu Miftah pun perlahan menyeruput kopi susu yang masih mengepulkan asap itu untuk sekedar menghangatkan tenggorokannya. Tidak perlu merasa aneh, Den. Itu adalah bagian dari tipu daya jin jahat. Tiba-tiba Raden Jayaraga muncul di belakangnya seraya memegang baunya. Miftah yang kaget hampir saja menyemburkan kopi panas yang sedang dinikmatinya itu. Raden, bikin kaget aja, kata Miftah seraya buru-buru meletakkan kembali gelas berisikan kopi susunya di atas meja. Maafkan saya, Den. Saya tidak bermaksud mengagetkan Den Miftah. Sekarang bagaimana? Kondisi badan Aden apa sudah merasa lebih baik? Tanya Raden Jayaraga. Badan saya masih pegel-pegel, Raden. Tadinya saya pengen tidur lagi sehabis sholat subuh. Tapi kan pagi ini ada penyuluhan pertanian Kapulaga buat warga di ujung desa yang juga harus dihadiri mahasiswa KKN. Ya mau gak mau dipaksain bangun, jawab Miftah. Raden Jayaraga hanya manggut-manggut. Nanti kalau acara penyuluhannya sudah selesai, coba Den Miftah mandi, dicampur dengan sedikit garam kasar, lalu dibacakan ayat kursi dan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Kafirun sebanyak 7 kali. Insya Allah nanti badan Den Miftah akan terasa lebih segar. Pegal-pegalnya juga akan hilang. Tutur Raden Jayaraga panjang lebar. Wah, terima kasih banyak atas sarannya, Raden. Insya Allah nanti saya akan laksanakan, kata Miftah dengan mata berbinar. Ya, karena memang Miftah merasa tak nyaman dengan kondisi fisiknya saat ini hingga membuatnya tak leluasa dalam beraktivitas. Sementara itu, Ki Jalu merasa kondisinya cepat pulih sejak ia mengikuti perintah dari junjungannya Turangga, si sosok makhluk setengah manusia setengah kerbau. Sejak Ki Jalu meminum air darah ayam cemani dan dilanjutkan dengan memakan mentah ari-ari bayi yang baru lahir, ia merasa yakin sudah siap untuk kembali menyerang Miftah. Akan tetapi kali ini Ki Jalu mulai berubah strategi. Dia tidak mau lagi mengulangi 2 kali kebodohan yang sama yang membuat nyawanya hampir saja melayang. Ki Jalu mulai mencoba untuk menghancurkan mental Miftah dari dalam dan mencoba menguras fisik dan juga energi murninya dengan melibatkan banyak warga. Hal itu sudah ia mulai dengan mengirimkan sosok Banaspati menyerang dan juga meneror warga di balai desa, meskipun harus berujung dengan tewasnya sosok Banaspati di tangan Miftah. Namun di sini Ki Jalu meyakini jika semalam fisik dan energi murni Miftah cukup banyak terkuras untuk membantu warga yang terkena percikan api dari sosok Banaspati. Tak sampai di situ, Ki Jalu pun diam-diam menyuruh Bu Jamila istrinya untuk membuka tali pocong Egi
Hal itu Ki Jalu lakukan agar sosok Pocong Egi bergantian gentayangan meneror warga setiap malam, termasuk juga ikut meneror Miftah. Hingga pikiran Miftah pun juga jadi ikut terganggu akibat diteror sosok mendiang sahabatnya itu. Sementara itu, sambil menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan ke Miftah, Ki Jalu pun rutin memandikan cambuk kulit pemberian Turangga dengan darah ayam cemani dan juga kembang tujuh rupa. Semua itu agar kesaktian cambuk kulit yang terbuat dari kulit babi hutan tersebut bisa menandingi kesaktian sabuk keramat milik Miftah yang sudah banyak memakan korban. Ketika sudah selesai memandikan cambuk kulitnya dengan kembang tujuh rupa, lalu dibalur darah ayam cemani, tiba-tiba Ki Jalu teringat akan tongkat kayu kabuanya yang sempat terlempar saat ia bertarung dengan Ki Sura. Padahal tongkat kayu kabua itu adalah salah satu senjata pamungkas kesayangannya. Sudah berkali-kali Ki Jalu mencoba memanggil tongkat kayu kabua tersebut lewat mantra-mantra pemanggilan yang biasa ia ucapkan, tapi hasilnya tetap nihil. Penghuni tongkat kayu Kaboa yang merupakan sosok seorang nenek tua bungkuk memakai kain batik khas Sunda itu tak kunjung datang menghampirinya. Hal ini sempat membuat Ki Jalu merasa khawatir. Kalau sampai tongkat kayu Kaboa itu jatuh tangan musuh-musuh Aing, jelas bisa membahayakan Aing. Karena kesaktian sosok penghuni tongkat kayu Kaboa itulah yang paling tinggi di antara benda-benda pusaka yang Aing miliki. Keluh Ki Jalu, wajahnya yang sudah banyak dihiasi keriput terlihat sangat gelisah, sebagian rambutnya yang sudah memutih dan mulai menipis. Riap-riapan tertiup angin yang berasal dari jendela kamarnya. Sampai akhirnya Ki Jalu pun dikagetkan oleh suara bising yang berasal dari rombongan banyak warga dan juga mahasiswa KKN yang melintas wilayah rumahnya. Rupanya mereka sedang mengadakan penyuluhan pertanian tentang budidaya kapulaga sekitar 100 meter dari rumah Ki Jalu. Anehnya, mereka semua sama sekali tidak melihat adanya sebuah rumah ataupun bangunan apapun di sekitaran situ, karena memang masih disembunyikan secara goib oleh jin perewangan yang khusus menjadi penjaga rumah Ki Jalu. Mau apa orang-orang itu berkerumun di sana? Mengganggu saja, rutuk Ki Jalu sambil melemparkan panci bekas rendaman kembang tujuh rupa ke tembok kamar hingga menimbulkan suara gaduh. Prang! Anehnya, para warga dan mahasiswa yang sedang mengikuti penyuluhan sama sekali tidak bergeming, seolah mereka semua tidak mendengar suara gaduh yang tadi terdengar dari arah rumah Ki Jalu. Mereka tetap anteng dan fokus mendengarkan penyuluhan dari Pak Gopar yang memang dikenal sebagai salah satu petani kapulaga yang cukup sukses dari daerah Pamengpek selain mendiang Pak Usep. Suara apa ya itu? Kok kayak suara benda dibanting, kata Miftah seraya celingukan ke kiri dan ke kanan, lalu mencoba mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mereka semua kok pada anteng gitu? Apa mungkin cuma saya doang yang bisa mendengar suara bisingnya, batin Miftah. Sampai pada akhirnya mata Miftah tertuju pada sebuah rumah sederhana beratap rumbia yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Miftah dan rekan-rekan KKN beserta warga yang mengikuti penyuluhan. Akan tetapi yang dilihat oleh mata ketiga Miftah yang merupakan seorang indigo sungguh berbeda dengan yang dilihat oleh mata orang biasa. Ya, meskipun rumah itu tampak sederhana dari arah luar, tapi Miftah cukup ngeri melihat banyaknya penjaga yang berwujud sosok gaib yang berlalu lalang di sekitaran rumah. Belum lagi pageran gaib yang mirip jaring laba-laba tapi berwarna hitam tembus pandang menyelubungi seluruh permukaan rumah itu. Dan yang membuat Miftah kaget adalah tepat di depan rumah tersebut ada dua pancang kayu jati yang di atasnya masing-masing tergantung dengan posisi terbalik dua sosok manusia yang sepertinya sudah lama dibiarkan sekarat. Miftah langsung bergidik ngeri karena baru kali ini ia melihat ada rumah yang penjagaan goibnya seketat dan seseram itu. Bahkan perut Miftah tiba-tiba saja merasa mual ketika tanpa sengaja ia melihat tangga kecil yang menuju ke rumah itu rupanya tidak terbuat dari kayu, bambu, ataupun semen seperti halnya tangga-tangga rumah kebanyakan,
melainkan terbuat dari tulang kaki manusia yang disusun sedemikian rupa hingga bisa dijadikan tangga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Miftah langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ketika sadar jika perutnya makin terasa mual, seperti ada yang mengaduk-aduk dari dalam. Saking tak kuatnya lagi menahan mual, Miftah pun buru-buru berlari ke arah kebun warga yang tak jauh dari tempat berlangsungnya penyuluhan. Lalu ia pun muntah di sana. Jang Miftah, kenapa? Sapa seorang warga yang kebetulan tadi duduk bersebelahan dengannya saat Miftah sudah kembali ke tempat penyuluhan. Gak apa-apa, saya gak apa-apa kok Pak. Miftah terpaksa berbohong agar warga tersebut tidak sampai curiga. Wah, tapi tadi saya lihat Jang Miftah seperti muntah-muntah. Kalau emang kondisi Jang Miftah masih belum sehat, padahal mah tinggal minta izin aja ke Pak Gopar dan juga panitia penyuluhan, kata warga tersebut dengan nada bicara sedikit mengkhawatirkan kondisi Miftah. Gak usah Pak, saya tadi cuma masuk angin aja, nanti dikerokin juga sembuh kok, saut Miftah seraya memaksakan sebuah senyuman. Sekilas Miftah kembali melirik ke arah rumah sederhana tadi. Hal di luar nalar pun kembali dilihatnya ketika tiba-tiba saja Miftah melihat seorang perempuan berusia sekitar 30 tahunan keluar dari rumah itu. Perempuan itu berwajah sangat cantik, bertubuh singset dengan wajah polos tanpa riasan sedikit pun, meskipun hanya terbalut baju daster biasa, akan tetapi tidak sama sekali mengurangi nilai kecantikan alami yang terpancar dari dirinya. Akan tetapi yang menarik perhatian Miftah adalah kenapa sekujur tubuh perempuan itu seperti diikat oleh sebuah tali transparan berwarna hitam. Tali gaib tersebut mengikat tubuh perempuan itu sedemikian rupa hingga seakan-akan menyatu dengan tubuhnya. Ada sekuntum bunga kantil yang sudah layu menempel di keningnya. Ya, sepertinya bunga itu ditempelkan secara gaib, jadi memang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa. Belum lagi ada sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi bunga kantil terlihat menempel ke bagian belakang tubuh perempuan tersebut. Kemanapun si perempuan itu pergi, sosok nenek-nenek itu pasti akan terus mengikutinya. Miftah yang memang belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya tercenung sejenak. Otaknya mulai berpikir keras akan keberadaan perempuan tersebut. Perempuan itu siapa ya? Perasaan selama aku ikut KKN selama seminggu di sini belum pernah lihat. Apa aku yang kurang update ya? Gumam Miftah. Tak mau menebak-nebak, Miftah pun akhirnya menanyakan perihal perempuan yang barusan dilihatnya kepada warga yang tadi duduk di sebelahnya. Pak, maaf, mau tanya, kalau perempuan yang lagi nyapu di depan rumah itu siapa ya? Saya kok kayaknya baru ngeliat sekarang, tanya Miftah seraya menunjuk ke arah perempuan yang dimaksud. Namun warga tadi malah terlihat bingung dengan pertanyaan Miftah. Perempuan mana Jang Miftah? Jawabnya kebingungan. Loh, itu Pak yang di depan rumah lagi nyapu. Kembali Miftah menunjuk ke arah perempuan tadi yang masih asik menyapu halaman. Akan tetapi lagi-lagi jawaban dari warga tersebut malah mengagetkan Miftah. Jangan ngaco atuh Jang. Mana? Gak ada siapa-siapa di tempat yang Jang Miftah tunjuk. Jang Miftah berhalusinasi nih jawabnya. Enggak kok Pak, saya benar ngeliat itu perempuannya usianya sekitar 30 tahunan dan itu lagi nyapu, tandas Miftah yang merasa sedikit sebal karena ucapannya tidak dipercaya warga tersebut. Sampai akhirnya warga tersebut tercenung untuk beberapa saat, lalu sambil celingukan ke kiri dan ke kanan dia pun berkata, aduh, jangan-jangan mah yang dan Miftah lihat barusan itu Ibu Jamilah. Miftah mendelik. Bu Jamilah? Memangnya dia siapa Pak? Miftah bertanya dengan memasang tampang lugu karena dia memang tak tahu siapa itu Bu Jamilah dan dia juga baru kali ini mendengar nama itu. Shh, jangan keras-keras, jangan nyebut namanya, bahaya, tegur warga itu seraya meletakkan jari telunjuk kanannya di depan bibir seakan memberikan isyarat agar Miftah berbicara dengan suara pelan. Oh, baik-baik Pak, maaf, saya kan nggak tahu Pak. Jadi Bu Jamilah itu siapa Pak? Istri pejabat yang ada di sini atau? Belum selesai Miftah menyelesaikan ucapannya, langsung dipotong warga tadi dengan masih suara berbisik. Bu Jamilah itu istri keduanya Ki Jalu Jang, katanya. Hah?
Miftah saking kagetnya malah berteriak, sehingga semua orang bisa mendengar suara teriakannya dan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Miftah buru-buru menutup mulutnya, lalu warga tadi kembali berbisik. Rumah yang tadi Jang Miftah tunjuk itu biasanya sih lokasinya rumah Ki Jalu. Tapi sejak warga yang kesal diteror sama Banaspati dan mau bikin perhitungan sama Ki Jalu, tahu-tahu mah rumahnya ngilang, Jang. Miftah manggut-manggut dan mendengarkan dengan seksama lanjutan ucapan warga tersebut. Iya, Jang, ini aja yang saya lihat di sana nggak ada apa-apa, cuma rumput ilalang yang tinggi, hampir setinggi dada saya. Saya mah juga bingung, katanya. Ah, berarti dugaanku benar. Ki Jalu itu sengaja menyembunyikan keberadaan rumahnya secara goib untuk menghindari amukan warga. Dasar licik. Habis meneror warga memakai Banaspati malah ngumpet, kata Miftah dalam hatinya. Miftah malah menjadi tak bisa fokus untuk melanjutkan menyimak materi penyuluhan pertanian. Kepalanya kini malah memikirkan sosok perempuan yang bernama Bu Jamila tadi. Tak kenapa Miftah merasa kasihan terhadap Bu Jamila. Dia yakin Bu Jamila kalau sampai mau menikah dengan Ki Jalu yang lebih pantas menjadi ayahnya itu pasti bukanlah atas dorongan keinginannya sendiri. Lalu tiba-tiba saja kepala Miftah mendadak pusing. Rasa sakit di bagian kepalanya begitu hebat hingga Miftah terpaksa memijit-mijit dengan tangannya. Saat Miftah sudah mulai bisa menetralisir rasa sakit kepala yang mendadak muncul tadi, dia malah kebingungan karena tahu-tahu ia sudah berada di tempat lain. Aku di mana ini? Kemana orang-orang tadi yang sedang ngikutin penyuluhan kok nggak ada? Gumamnya bingung. Wajar, Miftah dilanda kebingungan karena kini ia seperti berada di sebuah tempat yang cukup asing baginya, sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi ataupun dia lihat sebelumnya. Saat itu, Miftah seperti berada di sebuah ruang tamu sederhana. Dia sendirian berdiri di pojok, memperhatikan 3 orang yang sedang mengobrol di ruang tamu tersebut. Miftah sama sekali tidak mengenali seorang laki-laki parubaya dan seorang perempuan parubaya yang ada di sana. Akan tetapi, yang cukup familiar adalah sosok perempuan yang wajahnya mirip dengan Bu Jamila, namun dalam versi usia 20 tahunan. Kenapa kamu menolak lamaran dari Jang Hasan, Jamilah? Jang Hasan itu kan orang kaya, orang terpandang. Beruntung sekali kamu kalau sampai menjadi istrinya, ucap laki-laki yang usianya lebih tua dari perempuan parubaya yang duduk di sampingnya. Jamila mudahnya tertunduk lalu menjawab dengan suara lirih. Saya hanya ingin menikah sama Ki Jalu, Abah, jawab Jamila muda seraya menundukkan kepala. Mendengar jawaban dari Jamila, emosi laki-laki parubaya tersebut yang rupanya adalah ayah kandung menjadi terpancing. Apa Abah nggak salah dengar? Anak Abah satu-satunya yang cantik, si kembang desa ini, malah lebih memilih dukun sialan itu. Hah? Hardik laki-laki bernama Abah Jaja itu. Jamila tidak menjawab. Ia makin dalam menundukkan wajahnya. Tubuhnya mulai gemetar menahan rasa takut. Ya, karena Abah Jaja selama ini adalah tipikal seorang ayah yang sangat lembut dan juga sangat dekat padanya. Belum pernah sekalipun Abah Jaja memarahinya. Tapi sepertinya kali ini Jamila muda dianggap sudah keterlaluan dan tidak berpikir logis ketika mengambil keputusan. Maka dari itu Abah Jaja pun jadi terpancing emosinya. Maafkan Jamila, Abah. Maafkan Ambu, saut Jamila dengan suara serak seperti susah payah menahan tangis. Perempuan parubaya yang duduk di samping Abah Jaja adalah Ambu Rahmi. Awalnya, Ambu Rahmi hanya ingin menjadi penengah atas masalah yang terjadi antara sang suami dengan anak sematawayang mereka. Namun, mendengar jawaban dari Jamila muda, Ambu Rahmi pun menjadi ikut kecewa. Padahal ia sangat berharap Jamila lah yang nanti akan menjadi orang yang mengangkat harkat derajat keluarga mereka. Tentunya dengan kecantikan paripurna dan keindahan fisik yang dimiliki Jamila, Ambu Rahmi ingin jika sang putri menjadi istri orang penting atau orang kaya, bukannya malah lebih memilih dukun santet yang terkenal bengis dan kejam yang lebih pantas menjadi ayahnya. Jamila, selama ini teh Ambu gak pernah maksain kamu untuk melakukan sesuatu. Ambu selalu memberikan kamu kebebasan untuk memilih sendiri. Tapi kali ini
Ambu setuju sama Abah. Menikah itu untuk sekali seumur hidup. Tolong pikirin lagi ya Jamilah keputusan kamu itu, bujuk Ambu Rahmi dengan suara lembut. Tangan kanannya mengusap-ngusap rambut panjang sang anak yang tergerai indah itu. Ambu Rahmi sangat berharap kalau Jamilah mau mengubah keputusan yang sudah dibuatnya itu. Namun sayangnya Ambu Rahmi dan sang suami terpaksa harus menelan pil pahit kecewaan karena Jamilah muda rupanya tetap bersikuku pada keputusannya semula. Maafkan Jamilah, Ambu, Abah, tapi Jamilah memang hanya ingin menikah dengan Ki Jalu. Mohon Ambu dan Abah bisa merestui rencana pernikahan kami minggu depan, kata Jamilah muda dengan suara pelan. Dasar anak durhaka, keluar kamu sekarang juga dari rumah ini. Abah sudah tidak sudi lagi punya anak perempuan pembangkang seperti kamu. Keluar, bentak Abah Jaja yang langsung berdiri tegak lalu memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah pintu agar Jamilah segera keluar dari rumahnya saat itu juga. Kali ini dia memang sudah tak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Ya, orang tua mana yang tidak kecewa jika sang putri lebih memilih pinangan dukun santet daripada orang terpandang yang jelas-jelas bisa menjamin masa depannya. Jamilah muda tak beringsut sedikit pun dari tempat duduknya. Dia malah mulai menangis memohon-mohon agar sang ayah jangan mengusirnya. Ambu Rahmi pun ikut menangis melihat Abah Jaja menarik paksa tangan Jamilah muda lalu menyeretnya dengan kasar agar segera keluar dari rumah. Ambu, tolong Ambu, rengek Jamilah muda dengan air mata yang kini sudah mulai deras membasahi kedua pipi mulusnya. Ambu Rahmi mencoba membujuk Jamilah. Minta maaf sama abahmu ya nak. Bilang kalau kamu mau nurut sama Abah dan Ambu ya. Bujuk Ambu Rahmi pada Jamilah. Akan tetapi sepertinya usaha Ambu Rahmi sia-sia. Jamilah bukannya meminta maaf pada sang ayah, tapi ia malah hanya diam sambil terus menangis merengek memohon-mohon pertolongan dari sang ibu. Ambu, sakit, rengek Jamilah muda ketika tepat berada di depan pintu. Abah Jaja mendorong tubuhnya hingga terjatuh dan tanpa rasa kasihan sedikit pun Abah Jaja hendak melayangkan tangan kanannya ke pipi kiri sang putri. Tepat sesaat sebelum tangan kanan Abah Jaja ingin menampar pipi kiri Jamilah muda, tiba-tiba muncullah desiran angin yang cukup kencang yang entah dari mana asalnya, disusul kemunculan sosok tinggi besar berbulu hitam lebat dengan mata yang merah menyala menggeram marah ke arah Abah Jaja. Ya, dia adalah Gandarwa Wiyasa, sosok Raja Genderuwo dari hutan Sancang yang menjadi kaki tangan dari Ki Jalu. Wajah Abah Jaja dan juga Ambu Rahmi berubah pucat kala melihat kehadiran sosok monyet besar yang sangat menyeramkan itu. Abah Jaja menarik kembali tangan kanannya dan mundur 2 langkah untuk menghindari agar jangan berada terlalu dekat dengan sosok Gandarwa Wiyasa. Sedangkan Jamilah muda yang ikut ketakutan melihat sosok Raja Genderuwo tersebut pun langsung jatuh pingsan. Kurang ajar maneh, berani-beraninya mau menampar dan menyakiti calon istri tuanku Ki Jalu. Rasakan ini, bentak Gandarwa Wiyasa yang hanya dalam sekejap mata sebelah tangannya tahu-tahu sudah mencekik leher Abah Jaja. Kemudian tubuh Abah Jaja diangkat ke atas setinggi mungkin lalu dibantingkan ke tanah hanya dengan sekali hentakan hingga menimbulkan suara berdebum yang cukup keras disusul suara krek. Ketika tubuh kurus milik Abah Jaja itu terbanting ke tanah, ya itu adalah suara patahan tulang punggung Abah Jaja. Abah Jaja hanya bisa meringis kesakitan namun tak kuasa lagi mengeluarkan suara. Dia hanya bisa megap-megap seperti orang yang hendak sakaratul maut. Ambu Rahmi yang melihat kondisi sang suami yang sangat mengenaskan itu spontan berteriak histeris sambil mencoba berlari menuju ke tubuh suaminya yang sudah tak mampu lagi bergerak akibat banyaknya tulang tubuh yang patah. Abah! Tapi Ambu Rahmi hanya sempat meneriaki kata itu. Ia sudah tak lagi bisa mengeluarkan kata-kata lain karena ia kalah cepat oleh gerakan Gandarwa Wiyasa. Ya, sosok Raja Genderuwo yang terkenal bengis itu tiba-tiba sudah mengangkat kaki kanannya lalu menginjak tubuh ringkih Ambu Rahmi, kemudian sengaja menekannya sampai ke bawah hingga kembali terdengar suara tulang-tulang yang berderak patah seperti tadi. Tak lama kemudian Ambu Rahmi juga sama seperti suaminya, hanya bisa megap-megap dengan mulut terbuka dan tubuh terkulai lemah seolah tak bertulang.
Itu, itu balasan untuk manusia tolol yang berani menentang Tuanku Ki Jalu, kata genderuwo Wiyasa, seraya membopong kedua tubuh tak berdaya Aba Jaja dan Ambu Rahmi lalu menghilang di balik kegelapan. Miftah yang sedari tadi menyaksikan peristiwa mengerikan sekaligus sadis tersebut terus berteriak-teriak, tapi aneh, semua orang yang dilihat termasuk sosok Gandarwa Wiyasa seolah seperti tak melihat kehadirannya. Kini Miftah baru sadar jika kejadian barusan yang ia lihat adalah kejadian di masa lampau dari kisah Bu Jamila 10 tahun yang lalu. Sebagai seorang indigo yang mulai terasa kemampuannya, Miftah memang jadi bisa melihat masa lalu dan masa depan, meskipun semua itu sungguh tak mudah karena sebelumnya akan dibarengi oleh hantaman rasa sakit kepala yang sangat menyiksanya. Tiba-tiba rasa sakit di kepalanya kembali menyerang hingga Miftah pun hanya bisa melaluinya dengan berkali-kali mengucapkan istighfar, lalu tubuhnya ambruk. Ya, Miftah pun pingsan di tempat. Dia kini sudah kembali berada di tempat penyuluhan pertanian dan dikerubungi banyak orang. Namun aneh, dalam pingsannya itu Miftah samar-samar seperti melihat adanya sosok seorang nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi kembang kantil. Nenek-nenek tua tersebut terlihat melotot marah kepadanya seraya mengancam Miftah. Bocah ingusan, awas, jangan coba-coba ikut campur dalam urusan ini, kecuali kamu sudah bosan hidup, bentak sosok nenek tua itu Miftah yang pada saat itu seperti berada di antara dua alam yang berbeda, hanya bisa menatap sayu ke arah kerumunan orang-orang yang masih berusaha menyadarkannya. Kedua mata Miftah malah kembali terpejam. Lalu ia pun kembali terlempar pada masa 10 tahun yang lalu pasca Bu Jamila menikah dengan Ki Jalu. Kembali ke peristiwa 10 tahun ke belakang, di sebuah ruangan yang minim pencahayaan yang merupakan kamar ritualnya, Ki Jalu tersenyum penuh kemenangan. Pelet kembang kantil milik Nyai Sekar Kantil memang tidak ada duanya. Aing bisa dengan mudah mendapatkan perempuan manapun. Ki Jalu tertawa puas hingga suara tawanya bergema di sekitar kamar khusus ritual tersebut. Ki Jalu yang memang sangat licik menggunakan cara licik untuk bersaing dengan para pria yang sudah lebih dulu meminang Bu Jamila. Ia memanggil Nyai Sekar Kantil, salah satu jin perewangannya, untuk mengirimkan pelet dari jarak jauh yang ditujukan kepada Jamila muda yang sedang beristirahat malam itu di kamarnya. Ya, malam itu Jamila muda yang sedang tertidur pulas, sedangkan Aba Jaja dan Ambu Rahmi juga sudah lebih dulu beristirahat karena lelah seharian mengurus kebun milik mereka. Saat mulai terbuai di alam mimpi, tiba-tiba saja Jamila merasa sangat ketakutan ketika pundaknya mendadak terasa berat dan panas seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya lewat pundaknya. Disusul oleh kemunculan sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kantil. Sosok nenek tua itu tersenyum menyeringai ke arahnya, lalu melemparkan sekuntum kembang kantil ke arah kening Jamila muda. Ajaib, kembang kantil yang dilemparkan dengan pelan itu tiba-tiba berubah melesat seperti sebuah jarum yang memiliki ujung runcing. Kemudian dalam sekejap mata kembang kantil tersebut masuk ke dalam kening Jamila muda, berputar-putar sebentar seperti gasing lalu menghilang. Sontak tubuh Jamila muda tiba-tiba mengejang, namun tak berlangsung lama setelah itu sosok nenek tua itu melemparkan sebuah tali yang terbuat dari anyaman kembang kantil yang disusun sedemikian rupa hingga menyerupai tali yang sangat panjang. Mulutnya komat kamit membacakan mantra, dan tiba-tiba saja tali panjang yang terbuat dari anyaman kembang kantil tersebut tiba-tiba sudah melilit sekujur tubuh Jamila. Mulai saat ini, kau hanya boleh patuh pada Ki Jalu suamimu, dan satu-satunya orang yang harus kau patuhi dan pantang kau tantang kehendaknya. Aku, Nyai Sekar Kantil, mulai sekarang akan selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi, kata Nyai Sekar Kantil sebelum akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke atas tubuh Jamila muda. Kejadian aneh pun di sini kembali terjadi. Tubuh Nyai Sekar Kantil perlahan seperti ikut menyatu dengan tubuh Jamila muda. Ki Jalu menyaksikan seluruh kejadian itu lewat kendi ajaib berisi air miliknya yang biasa ia jadikan sarana untuk melihat sesuatu atau sebuah peristiwa yang berada di luar kendalinya.
Tawa puas dari Ki Jalu kembali bergema. Terima kasih Nyai, kau memang tidak pernah mengecewakan Aing. Tandasnya kembali tubuh Miftah berputar-putar di sebuah lorong waktu yang tidak terlihat, seolah seperti terlempar ke masa kini. Kini tubuhnya sudah berada di atas kasur miliknya. Bagaimana kondisinya, Den? Tampak Raden Jayaraga sedang menungguinya di samping ranjang. Kepala saya pusing banget, Raden. Gak nyangka bisa ngelihat masa lalu seseorang itu ternyata cukup menguras energi, ucap Miftah seraya mencoba bangun lalu memijit-mijit kembali kepalanya dengan tangannya. Sabar, Den. Itu adalah bagian dari tanggung jawab yang harus Den Miftah pikul sebagai seorang yang memiliki kelebihan. Nah, sekarang Den Miftah kan sudah tahu siapa yang harus dibantu, tanya Raden Jayaraga. Ya Raden, kalau berdasarkan petunjuk yang saya dapat lewat penglihatan masa 10 tahun yang lalu, sepertinya Bu Jamilah yang harus saya bantu, saut Miftah. Betul sekali. Kasihan Bu Jamilah. Selama 10 tahun, ia harus kehilangan 10 orang bayi yang dikandungnya, Den. Tapi dia tidak bisa berontak, apalagi melawan Ki Jalu, karena masih dalam pengaruh kuat pelet kembang kantil, kata Raden Jayaraga, mencoba memberikan gambaran kondisi Bu Jamilah kepada Miftah. Baik Raden, insya Allah saya akan coba bantu Bu Jamilah semampu saya. Sekarang saya mau mandi dulu. Air mandinya mau saya campurkan dengan garam kasar, lalu dibacakan surah-surah seperti yang Raden sarankan tadi, tutur Miftah seraya mulai beringsut dari tempat tidurnya. Kemudian Miftah langsung menyambar handuk yang tergantung di balik pintu kamarnya. Sementara itu, warga geger karena semalam mereka semua mengaku jika rumah mereka telah diketuk-ketuk oleh sosok pocong yang wajahnya mirip mendiang Egy. Berita ini juga terdengar oleh Pak Gopar. Akhirnya Pak Gopar dan warga sepakat untuk mengadakan ronda malam secara bergantian. Akan tetapi mereka masih kebingungan mencari jalan keluar. Seandainya saja ketika sedang ronda malam, bagaimana kalau sosok pocong Egy tiba-tiba saja muncul? Karena tak semua warga punya nyali pemberani melawan makhluk tak kasat mata seperti Miftah. Akhirnya Pak Gopar meminta bantuan kepada Miftah untuk mengatasi hal ini. Miftah tentu saja tak merasa keberatan. Malam itu Miftah mengajak warga beramai-ramai mendatangi makam Egy yang memang sudah 3 hari tak ada yang datang untuk nyekar ke sana. Pak Gopar dan warga pun setuju untuk membongkar kembali makam Egy guna memeriksa tali pocongnya. Dugaan Miftah pun tidak meleset. Ternyata benar ada orang yang dengan sengaja diam-diam membongkar makam mendiang Egy, lalu melepaskan tali pocongnya agar arwah Egy bergentayangan meneror warga. Singkat cerita, Miftah dibantu para warga pun kembali mengikat tali pocong mendiang Egy. Tak lupa mereka semua dipandu oleh Pak Ustadz kembali mendoakan mendiang Egy agar bisa beristirahat di tempat peristirahatnya yang terakhir dengan tenang dengan sama-sama mengaji Yasin. Miftah tiba-tiba saja mendapatkan bisikan dari Raden Jayaraga kalau Ki Jalu sepertinya malam ini akan kembali mengutus Bu Jamilah untuk kembali membuka tali pocong mendiang Egy. Ini kesempatanmu juga, Den, buat membantu Bu Jamilah dari belenggu pelet kembang kantil. Karena kau tak perlu susah payah mencari Bu Jamilah ke rumahnya, bisik Raden Jayaraga. Miftah mengangguk. Ketika Pak Gopar, Pak Ustadz dan warga sudah pulang ke rumah masing-masing, Miftah justru malah memilih bersembunyi di balik pohon waru yang dahannya cukup tinggi dan rindang. Miftah tidak mempedulikan kehadiran sosok kuntilanak merah yang sedang asik uncang-uncang kaki di salah satu dahan pohon waru sambil cekikikan. "Shh, diam, jangan berisik," tegur Miftah yang merasa terganggu oleh suara tawa cekikikan kuntilanak merah itu. Namun bukan menghentikan tawa cekikikannya, kuntilanak merah tersebut malah makin menjadi-jadi ingin mengganggu Miftah. Ia sengaja bolak-balik terbang di hadapan Miftah. Miftah yang mulai kesal segera mengambil sabuk yang ada di pinggangnya. Dia acungkan sabuk tersebut di depan kuntilanak merah itu. Kuntilanak merah itu spontan menghentikan tawanya. Wajahnya yang pucat pasi makin terlihat pucat setelah ia melihat sabuk yang digenggam Miftah. Lalu sosok itu pun langsung kabur dengan terbang menjauhi Miftah. Miftah tersenyum sinis. Dasar iseng, gangguin aja, sungut Miftah. Lalu ia kembali ke tempat persembunyiannya. Ternyata perkataan dari Raden Jayaraga ini tidaklah meleset.
Tak lama kemudian, muncullah sosok Bu Jamilah yang celingukan ke kiri dan ke kanan sampai akhirnya langkahnya terhenti tepat di depan makam mendiang Egi. Miftah langsung keluar dari tempat persembunyiannya hingga mengagetkan Bu Jamilah. Wajah Bu Jamilah langsung berubah pucat, tapi hal itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba saja dari tubuh Bu Jamilah keluar sosok nenek-nenek yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kantil. Dia adalah sosok Nyai Sekar Kantil yang sangat murka karena Miftah sudah ikut campur dalam urusannya. Sementara tubuh Bu Jamilah mendadak diam tak bergerak seperti patung. Hanya sepasang mata indahnya saja yang terus bergerak-gerak menandakan kalau Bu Jamilah masih hidup. Ya, itu semua karena selama 10 tahun ini raga Bu Jamilah sudah dirasuki dan juga sudah dipinjam oleh sosok Nyai Sekar Kantil sebagai rumah keduanya. Anak ingusan, bukannya aku sudah memberimu peringatan agar jangan ikut campur? Apa kamu benar-benar sudah bosan hidup? Bentaknya dengan sorot mata galak. Miftah mencoba tetap tenang menghadapi kata-kata kasar yang keluar dari sosok nenek-nenek peliharaan Ki Jalu itu. Dalam hatinya, Miftah terus berzikir meminta pertolongan dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Harusnya mas saya yang nanya sama kamu, nenek bau kembang kuburan. Ngapain nenek tega masukin pelet kembang kantil ke dalam tubuh Bu Jamilah? Miftah balik bertanya sambil memasang wajah mengejek. Nyai Sekar Kantil sepertinya ikut terpancing oleh ejekan Miftah. Ia kembali membentak remaja berwajah oriental yang sedang berhadapan dengannya itu. Bocah kurang ajar. Apa orang tuamu tidak mengajari sopan santun agar lebih hormat pada orang yang lebih tua? Bentakan sosok Nyai Sekar Kantil kali ini disusul dengan sebuah serangan mendadak ke arah kedua mata Miftah. Sosok Nyai Sekar Kantil yang rupanya memiliki sifat seperti Ki Jalu, yaitu licik saat bertarung, langsung mencabut 2 kuntum kembang kantil dari tubuhnya dan melemparkannya dengan memakai tenaga dalam. Kedua bunga kantil tersebut meluncur lurus hendak mengincar kedua mata Miftah. Konon siapapun yang terkena tancapan kembang kantil tersebut, maka kedua matanya akan buta selama-lamanya. Tapi Miftah yang mulai sedikit bisa membaca arah gerak lawan dengan sigap berhasil menangkap kedua bunga kantil tersebut, menjepitnya memakai tangan kanan karena tangan kirinya kini masih memegang sabuk keramat, senjata andalannya. Nenek peot, nggak kebeli baju. Ini saya balikin lagi bunga kuburanmu ini, tangkap, kata Miftah sambil mengedipkan sebelah matanya dengan nakal ke arah sosok Nyai Sekar Kantil. Tentu saja hal ini makin membuatnya semakin emosi. Di luar dugaan, sosok Nyai Sekar Kantil tiba-tiba saja memutar tubuhnya seperti gasing. Lalu bunga-bunga kantil itu pun satu persatu mulai terlempar dari tubuhnya dan seperti ada yang mengarahkan menuju satu titik, yaitu tubuh Miftah. Miftah yang belum punya kesempatan untuk menghindar, kakinya sempat terkena serangan salah satu bunga khas kuburan tersebut dan akibatnya fatal. Kaki Miftah jadi melepuh seperti borok, rasanya sangat gatal hingga Miftah mau tak mau harus menggaruknya. Akan tetapi semakin digaruk, luka yang pada awalnya kecil itu justru malah jadi membesar dan melebar kemana-mana. Miftah kelimpungan karena tak bisa fokus untuk bertarung karena rasa gatal yang ditimbulkan begitu mengganggu konsentrasinya. Bunga nenek peot ini rupanya mengandung racun yang memberikan efek gatal. Sial, sungut Miftah sambil terus menggaruk hingga kakinya itu mengeluarkan darah. Sosok Nyai Sekar Kantil tertawa terbahak-bahak. Jangan pernah kau mimpi bisa mengalahkan aku, bocah. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Suara gelak tawa sosok nenek tua itu kembali memecah kesunyian malam. Lalu ia kembali hendak melancarkan serangan berikutnya, dan kali ini dengan cara melayang terbang hendak mengincar ubun-ubun Miftah. Ya, rupanya Nyai Sekar Kantil diperintahkan oleh Ki Jalu untuk mencoba mengambil paksa sukma dari Miftah, hal yang pernah gagal dilakukan Ki Jalu pada pertarungan sebelumnya. Konsentrasi Miftah benar-benar terpecah. Dia merasa sangat tersiksa oleh rasa gatal yang kini dari kaki mulai menjalar ke arah pahanya, hingga Miftah tanpa sadar malah menjatuhkan sabuk keramat yang sedari tadi dipegang tangan kanannya. Ya Allah,
Ampuni hamba yang tadi sempat bicara angku ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, batinnya dalam hati. Tepat sepersekian detik ketika tangan Nyai Sekar Kantil yang sudah berubah menjadi kuku-kuku yang sangat panjang dan tajam itu hendak mendekat ke ubun-ubun kepala Miftah, tiba-tiba saja pekikan kesakitan keluar dari mulut Nyai Sekar Kantil saat kedua tangannya terpotong dan mengucurkan darah kental berwarna kehijauan. Peki kesakitan terus keluar dari mulutnya hingga sosok Nyai Sekar Kantil terpaksa menarik kembali kedua tangannya yang kini sudah terpotong itu. Miftah juga ikutan kaget karena tiba-tiba saja sabuk keramat miliknya yang tadi sempat tanpa sengaja jatuh ke tanah mendadak berdiri seperti ada tangan yang tak terlihat yang menggerakkannya. Lalu sabuk keramat tersebut melayang jauh melesat ke atas di mana kedua tangan sosok Nyai Sekar Kantil sudah berada tepat di depan ubun-ubun Miftah. Sampai di situ, sabuk keramat tersebut juga kembali mengamuk dengan berputar-putar di udara, kemudian secara bertubi-tubi melecut tubuh Nyai Sekar Kantil hingga sekujur tubuhnya dipenuhi luka menganga. Terdengar lolongan kesakitan yang menggigitkan bulu roma dari mulut Nyai Sekar Kantil disusul tubuhnya yang tiba-tiba saja menciut lalu berubah menjadi debu halus yang dengan mudahnya diterbangkan angin. Miftah tersenyum lega karena kini rasa gatal di kaki dan pahanya tiba-tiba saja menghilang. Hal yang di luar dugaan pun terjadi pada tubuh Bu Jamilah. Mendadak tubuh Bu Jamilah mengejang seperti habis tersengat listrik tegangan tinggi lalu ambruk. Tak lama kemudian dari tubuh Bu Jamilah berhamburan puluhan kembang kantil yang sudah layu. Kembang-kembang tersebut terbang melayang ke atas kemudian mengeluarkan suara seperti sebuah ledakan sebelum akhirnya musnah berubah menjadi butiran debu persis seperti apa yang sudah menimpa tubuh sosok Nyai Sekar Kantil tadi. Miftah tiba-tiba ingat kalau ia pernah mendapat penglihatan di 10 tahun yang lalu Nyai Sekar Kantil sempat memasukkan sekuntum kembang kantil ke dalam kening Bu Jamilah. Miftah pun di sini langsung membaca basmalah lalu ia mengarahkan ujung telunjuk kanannya ke arah kening Bu Jamilah. Tak lama kemudian, perlahan namun pasti, kembang kantil terakhir yang ditanam di dalam kening Bu Jamilah pun berhasil dikeluarkan Miftah. Alhamdulillah, ucap Miftah yang kini merasa lega karena sudah berhasil membebaskan Bu Jamilah dari belenggu pelet kembang kantil yang sudah membelenggunya selama 10 tahun ini. Miftah perlahan membangunkan Bu Jamilah. Sesaat setelah siuman, Bu Jamilah terlihat seperti orang linglung. Saya di mana, Jang? Kenapa saya ada di sini? Di mana Abah sama ambu saya? Tanya Bu Jamilah. Ya, sungguh jahat efek pelet kembang kantil dari Ki Jalu ini. Terakhir, pelet itu dimasukkan ke dalam tubuh Bu Jamilah 10 tahun yang lalu saat kedua orang tuanya masih hidup. Dan selama 10 tahun itu, Bu Jamilah seperti sudah dicuci otaknya hingga sama sekali tak bisa mengingat apapun yang sudah menimpanya. Tenang Bu, Ibu sekarang sudah aman sama saya. Ayo, Ibu saya ajak ke rumah Pak Gopar. Nanti untuk sementara waktu, biar Bu Jamilah tinggal di sana dulu ya, bujuk Miftah. Masih seperti orang yang linglung, Bu Jamilah hanya bisa mengangguk kemudian berjalan beriringan bersama Miftah untuk menuju ke rumah Pak Gopar. Sementara itu, tak lama setelah sosok Nyai Sekar Kantil tewas dengan tubuh berubah menjadi debu, Ki Jalu yang masih memantau anak buahnya itu dari kejauhan pun langsung ikut terpental hingga tubuhnya membentur tembok. Bang! Suara umpatan pun langsung keluar dari mulut Ki Jalu saat punggungnya terasa sakit menghantam tembok. Dasar bocah ingusan pembawa sial. Kali ini maneh malah membebaskan istri Aing. Aing tidak akan tinggal diam. Awas, sekarang juga Aing akan membuat perhitungan yang terakhir dengan maneh, umpat Ki Jalu. Kali ini Ki Jalu benar-benar sudah tak bisa lagi mengendalikan emosinya yang sudah ada di ubun-ubun. Karena beberapa cara yang ia lakukan untuk bisa melemahkan Miftah malah kembali berakhir dengan kegagalan. Ki Jalu segera meraih pecut pemberian junjungannya Turangga yang tadi sudah ia mandikan dengan kembang 7 rupa dan juga sudah dibalurkan darah ayam cemani. Lalu ia melangkah keluar dari kamar ritual menuju ke tempat Miftah tinggal dan rekan-rekan mahasiswa KKN-nya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng dan ini
Ki Jalu bener-bener ngeselin Ki Jalu ya. Dan Miftah sekali lagi bisa mementahkan semua serangan-serangan dari Ki Jalu. Setelah di episode kemarin sosok Mbak Napasnya udah disikat, sekarang giliran sosok Ratu Peletnya ya. Sosok Nyai Sekar Kantil. Kasihan banget Bu Jamila, 10 tahun berada dalam belenggu pelet ya. Bahkan sampai lupa bahwa ayah dan ibunya tuh sudah meninggal dunia. Dan dia juga sampai mengalami 10 kali keguguran di setiap tahunnya karena memang sengaja ditumbalkan oleh Ki Jalu. Memang benar-benar biadab nih Ki Jalu nih. Dan semakin seru aja kisahnya Bu Neneng nih. Nggak sabar nih saya rasa nih teman-teman. Termasuk saya juga nggak sabar pengen melihat kehancuran dari Ki Jalu sendiri nih. Raja Santet dari Tanah Pasundan. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya untuk Bu Neneng. Dan luar biasa banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah yang paling saya soroti adalah ketika di mana Miftah ini sudah mulai merasa jumawa ya, merasa angkuh ketika dia menghadapi sosok Nyi Sekar Kantil. Dia merasa di atas angin ya dengan cambuk. Dia udah overconfident banget tuh sama cambuk saktinya, tapi ternyata sekali lagi di balik segala kesaktian ada trik dan hampir saja dia lewat tuh sama Nyai Sekar Kantil karena sudah terlanjur meremehkan. Tapi di situ keajaiban dan masih berpihak ya kepada Miftah, di mana sosok cambuk saktinya itu menyikat Nyai Sekar Kantil hingga hangus menjadi debu. Wah, luar biasa. Nggak pakai lama-lama lagi buat Bu Neneng. Lanjut Ki Jalu ke-6-nya ya. Pengen lihat nih akhir dari Ki Jalunya nih. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan komentarnya ataupun hanya saling sekedar menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa tombol notifikasi juga dinyalakan, loncengnya ya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lila Ekstrim kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, yang kisahnya diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan apabila berkenan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio ya, atau voice note juga boleh, silakan dikirimin aja ke kami. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan oh iya, ini agak gebindeng nih saya nih. Nah buat teman-teman, cuacanya lagi nggak bagus ya. Juga banyak virus-virus yang bertebaran, terutama DBD, flu. Teman-teman banyak yang minum air putih deh, banyak yang minum air putih. Kalau bisa dikombain sama apa namanya, vitamin ya. Madu juga bagus, pokoknya yang biasa minum jamu, pokoknya dijaga banget kesehatan. Ini udah agak mideng-mideng, mudah-mudahan sih nggak sampai jadi ya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngeri, yang pasti tidak kalah seram ya. Masih bersama saya Ilo di channel Lila Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.